Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku mung siji sing ati-ati. Iso ku mung mandam esok tekan sonten. Mergo sadar diri kula tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada. Tetep tak dongakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat berkah, bahagia, penuh keberlimpahan untuk kita semua, untuk saudaraku dimanapun berada. Semoga kehadiran kita menjadi sumber-sumber kebahagiaan untuk semua makhluk di segala dimensi, ruang dan waktu. Saudaraku yang saya cintai, mungkin sudah familiar ya di telinga kita tentang sedulur papat ya. Apalagi terkhusus budaya Jawa sendiri ini sudah nggak asing dengan konsep sedulur empat ini, saudara batin yang empat ini. Kita seringkali diajarkan mengenali konsep ini, konsep sedulur papat. Kalau di beberapa daerah mungkin ada yang namanya kandapat ya, dan lain sebagainya ya. Di setiap daerah mungkin bisa saja berbeda nama, tapi intinya itu adalah saudara gaib kita, saudara batin kita, yang semuanya itu nggak kemana-mana. Semuanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita tinggal konekkan saja sudah bisa ya, karena dia nggak perlu dipanggil, dia nggak jauh di sana, dia nggak perlu ditelepon juga karena dia sudah ada di dalam diri kita. Di video kali ini saya tidak akan membahas sedulur papat ya, karena sudah banyak di video-video lama saya, kalian bisa cari. Saya sudah hampir 5 tahun membuat channel YouTube ini. Mungkin kalian bisa cari-cari video lama, banyak sekali tentang sedulur papat. Di video kali ini saya akan membahas yang lebih tua dari saudara empat, yang lebih tua dari saudara batin kita, yang dia lebih dulu ada, bahasanya seperti itu, dari saudara empat kita. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan istilah marmarti. Ada yang menyebutnya marmati, ada yang menyebutnya marmarti ya, sama saja. Atau mungkin juga bisa jadi di setiap daerah punya nama yang berbeda. Kalau saudaraku tahu di nama di daerah kalian, silahkan komen nama apa ini. Tapi kalau di Jawa disebutnya marmarti. Apa dan siapa sih marmarti ini? Kok dia bisa lebih tua dari saudara empat? Kok dia bisa lebih dulu dari saudara empat? Ya. Yang kita tahu dalam konsep sedulur papat, ketika ibu kita melahirkan jabang bayi ya, dalam konsep fisik saudara empat kita adalah kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser ya. Jadi bahasanya mungkin air ketuban, ari-arinya darah ya, pusarnya ya air ketuban atau air plasenta, sama pandai ya, kira-kira seperti itu. Itu dalam wujud fisiknya, di mana saudara empat itu lahir bersamaan dengan bayi, dan ketika bayi sudah keluar dari rahim ibu turun ke muka bumi ini, semua itu dalam ritual Jawa ditanam, dikasih lampu supaya terang, supaya dia dalam hidupnya mendapat pencerahan. Mereka semua hilang, lenyap, dan menyatu di dalam diri kita. Itu konsepnya seperti itu. Tapi kali ini ternyata sebelum jabang bayi lahir ya, dari gua garba, dari rahim ibu, sebelum kita keluar dari rahim ibu, itu ada yang namanya marmarti, yaitu daya kehendak, daya kekuatan si ibu. Jadi ketika ibu kita melahirkan kita 9 bulan sekian hari ya, dan ketika sudah saatnya itu ada
dorongan supaya bayi itu keluar, ya. Neken lah bahasanya, neken enaknya, ya. Nah, dorongan itu berasal dari kehendak si ibu, berasal dari harapan si ibu, berasal dari doa si ibu yang letaknya berada di pusar, ya. Dia letaknya berada di pusar, letaknya Marmarti, ya. Jadi mungkin kenapa berada di pusar? Karena satu jalur dengan Talining Nyowo, ya. Satu jalur dengan Talining Nyowo. Kalau talinya putus, nyawa si ibu akan almarhum dan tidak berhasil mengantarkan kita ke dunia ini, ya. Nah, daya kehendak, daya keinginan, daya perjuangan si ibu yang disebut dalam Marmarti yang bersumber ada di pusar ini, dia keluar melindungi si jabang bayi tadi, ya, berada di area pusar dan melingkari perut itu. Dia melindungi si jabang bayi tadi supaya energi tersebut membantu si ibu keluar. Kan neken, ya. Kalau di rumah sakit kan neken, yang di dukun beranak juga neken juga kan. Ya, posisi ibu menekan, perutnya terhentak, Marmarti ini keluar, ya. Keluar memberi perlindungan. Jika kalian yang sensitif bisa melihat mungkin warnanya kehijauan, ya, seperti kabut, dan dia melindungi, membantu kita keluar, turun dari surga. Nah, itulah kenapa saya bilang percuma ketika kita hanya mengingat saudara 4 kita saja, tapi kita melupakan satu kekuatan yang kita sebut, yang orang Jawa sebut dengan Marmarti, ya. Satu kekuatan daya hebat yang itu berasal dari kehendak si ibu, itu berasal dari kekuatan si ibu, itu berasal dari perjuangan dan doa si ibu. Energi Marmarti keluar. Nah, itu yang lebih tua, melindungi jabang bayinya dan melindungi saudara batin 4-nya, ya, atau kandapatnya. Makanya di beberapa doa di Jawa tersendiri ada beberapa kalimat Marmarti, ya. Contoh misalnya dari banyaknya mantra, ya, sedulur papat, ya, kang keton lan ora keton Marmarti, ya, ada disebut, ya. Jadi bahasanya mungkin saudara 4-ku yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan Marmarti, ya. Nah, jadi Marmarti ini jangan sampai ditinggalkan. Mungkin dalam konsep universal Marmarti ini kenapa jangan sampai ditinggalkan, ini proses kita mengenali asal usul kita. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba ada di dunia ini. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba hadir di bumi ini dengan saudara 4 kita. Itu ada perjuangan doa ibu, ada perjuangan kehendak ibu yang mewujud dalam Marmarti. Kalian boleh sebut itu, nggak ada salahnya kok. Wong itu termasuk doa kita juga kepada Tuhan, ya. Marmarti kakang kawah di hari-hari, ya, dan lain sebagainya. Itu kan hanya bahasa. Yang bahasa di luar Jawa boleh komen, mungkin punya bahasa-bahasa tersendiri, tapi di video ini intinya saya hanya mengingatkan, boleh kita mengingat saudara batin kita, tapi jangan kita lupakan saudara yang lebih tua yaitu Marmarti. Kita boleh ingat semuanya untuk terfokus pada satu tujuan, untuk mengingat Tuhan kita. Ya, ini nggak boleh satu-satu, ya, memang selaras, ya. Ketika kita sudah mengingat saudara 4 Marmarti, otomatis kita ingat asal usul kita, pasti kita akan mengingat Tuhan kita, ya. Makanya di awal saya selalu sebut semoga kehadiran kita di dunia ini bisa membawa manfaat dan kebermanfaatan, bisa membawa bahagia untuk semua makhluk. Kita lahir di dunia ini banyak sekali, berlomba-lomba dengan jutaan sperma, tapi yang terpilih 1. Setelah terpilih dijaga kita, ya, dimeditasikan selama 9 bulan, ya. Lalu dengan Marmarti kehendak ibu kita bisa lahir ditemani dengan saudara 4. Luar biasa bukan?
Jadi nggak cuma-cuma kita lahir di dunia ini. Manfaatkan itu, gunakan itu untuk bermanfaat dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi kalau ada yang menyebut kakang kawah adi hari-hari ewangono aku, ya, sedulur papat kakang kawah adi hari-hari emanono aku, boleh ditambah marmarti sedulur papat limo pancer ewangono aku dengan izin Tuhan. Terima kasih, semoga video ini menjadi wawasan khasanah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.